Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta goib, selamat malam para pecinta horor, dan selamat malam para pecinta misteri. Malam kali ini saya tidak akan ekspor dikarenakan hujan. Jadi malam hari ini saya akan bercerita tentang podcast pengalaman. Saya sudah ditemenin sama Kang Cep dari channelnya Encep Sulaiman, dan saya ini adalah Sisi Gaib Channel. Saya akan bercerita, tepatnya Kang Cep yang akan bercerita, saya akan mendengarkan. Lanjut saja. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk menceritakan pengalaman yang beberapa tahun silam ketika saya masih suka mengikuti kegiatan kepramukaan ya ketika SMA dulu. Jadi ketika dulu saya pernah mengikuti kegiatan suatu perkemahan kenaikan tingkat calon laksana dan calon bantara yang diadakan di sebuah sekolah yang berada di Cianjur. Pada tahun itu saya masih ingat di tahun 2005. Cuman untuk bulan dan tanggalnya saya sudah lupa. Ketika itu kegiatan perkemahan kenaikan tingkat calon laksana dan bantara ini sudah jauh-jauh hari dipersiapkan oleh kepanitiaan dari senior-senior di sebuah sekolah tersebut. Tibalah hari pada saat hari H-nya dilaksanakan. Hari itu hari Jumat. Setelah duhur, ba'da Jumat, semua peserta yang mengikuti kegiatan perkemahan tersebut, khususnya untuk calon laksana, itu harus berkumpul terlebih dahulu di sekolah tersebut karena harus mengadakan sebuah pengembaraan dengan diberikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh peserta pengembaraan calon laksana. Nah, untuk calon bantaranya sudah berangkat dari pukul 7 pagi menuju lokasi perkemahan di daerah Karangtengah Cianjur ya. Karangtengah Cianjur. Ya. Sedangkan untuk calon laksananya harus berkelana dulu ya, mengembara dengan diberikan tugas oleh kakak pembina sebagai syarat untuk bisa memenuhi kecakapan khusus. Untuk bisa memenuhi syarat kecakapan umumnya SKU. Ya, SKU. Pernah ya Kang Fikri? Pernah ngisi SKU. Saya di sekolah pas pramuka itu setiap Sabtu saya selalu ngisi SKU untuk syarat memenuhi. Nah, ya jadi di setiap ambalan itu berbeda-beda adatnya. Ada pengembaraan dilaksanakan tersendiri dan ada juga pengembaraan yang dilaksanakan pada waktu mau kenaikan ke tingkat laksana ya. Tingkat selanjutnya. Ya. Setelah berkumpul di sekolah, kemudian salah seorang dari senior tersebut memanggil ya dengan meniup peluit untuk mengadakan upacara terlebih dahulu, upacara pembukaan juga pelepasan pengembaraan yang diadakan di sekolah tersebut.
Setelah itu barulah tugasnya diberikan, dan setelah upacara tersebut barulah kami dilepas untuk melaksanakan pengembaraan. Ya, dari sekolah tersebut kami berjalan cukup jauh, kurang lebih mencapai 20 km ya. Jauh, Ya, 20 kilo tuh. 20 km dengan harus melaksanakan tugas-tugas tertentu, mengunjungi rumah guru, mengunjungi rumah ketua RT atau kepala desa, menemui kalau di jalan itu Pak Polisi ya. Ya, polisi jalan lintas. Ya, itu dimulai pukul setengah 2 siang. Kami berjalan menapaki jalan aspal dari sekolah tersebut menuju titik-titik lokasi yang telah ditentukan oleh kakak pembina. Ya. Dan begitu lelahnya ya, tanpa dibekali apapun dari sekolah, uang, makanan itu diambil, dibawa oleh senior, kemudian nanti di lokasi perkemahan baru bisa diambil kembali. Tak terasa waktu sudah mencapai sore hari ya. Sebelum maghrib kami tiba dari wilayah Joglo ya, menuju ke daerah Panembong ya, kalau nggak salah Panembong. Kemudian ke lokasinya maghrib itu ada di wilayah Bojong, Karangtengah, Bojong. dekat ke kampung Kandang Sapi. Nah, di sana aktivitas horor mulai terasa karena ya sudah malam juga ya. Sarepna Sarepna. kalau bahasa Sundanya. Ya, kami beristirahat dulu ya. Rombongan kami itu ya, kelompok kami bukan rombongan ya. Kelompok kami itu terdiri dari 6 orang. Kalau nggak salah 6 orang ya. Dan saya sendiri berada di kelompok tersebut. Nah, jadi setelah beristirahat pada maghrib tersebut di rumahnya salah seorang guru, selepas isya barulah kami melaksanakan atau melanjutkan kembali pengembaraan tersebut, menyusuri wilayah kampung Kandang Sapi menuju ke pelosok-pelosok kampungnya. Nah, di sana baru ketika cerita horornya mulai nih. Ini cerita horornya sudah ya. Masuknya. Jadi ketika kelompok kami tiba di sebuah jalan jajahan ya. Jalan jajahan. Ya, jalan jajahan itu jalan kampung yang diaspal. Oh, kirain teh jalan yang dulunya pernah dijajah sama Ya, Belanda. bukan. Tapi maksudnya jalan jajahan itu Jalan kecil tuh. jalan kecil tapi yang dulunya ya mungkin pernah ya, ketika zaman kolonial dulu Ya. itu dibuat jalan. Nah, ketika sudah merdeka barulah jalan tersebut diperbarui, diperbagus dengan diaspal. Ya. Nah, pengalaman di sana itu lumayan cukup seram ya, karena setelah melewati batas perkampungan, kelompok kami itu memasuki sebuah perkebunan di desa atau di kampung ya. Jadi banyak pohon bambunya dan juga pohon karet. Jadi ketika di batas perkampungan tersebut barulah terasa horornya.
dikarenakan pohon karet sama pohon. Iya, dikarenakan juga dari terang ya perkampungan. Ya, Ketika di ujung kampung ya, rumah, batas rumah menuju ke perkebunan itu tidak ada penerangan, Kang. gelap lagi. Gelap. Dan Iya. kami pun tanpa dibekali ya alat penerang ya dari kakak senior. Mau tidak mau ya kami harus melanjutkan pengembaraan tersebut menuju lokasi perkemahan. Nah, di sana banyak aktivitas-aktivitas goib yang dirasa oleh rekan-rekan saya. Nah, itu Jadi semuanya itu tidak ada yang mau di belakang jalannya. takut, Nah, dikarenakan takut. jadi dari awalnya berbaris, kami jadi berjajar, ya, jadi bersab jalannya. Karena apa? Ya, gelap dan juga takut ya. Terus harus juga membopong teman saya yang sakit. Kasihan tuh. Iya. Sakit tuh. Itu apa ya, jalannya ya tergopoh-gopoh gitu, udah kelelahan. Iya, karena ya perjalanan cukup jauh ya, 20 km. Nggak dibagiin air. Iya, nggak dikasih bekal. Iya, seperti itu. Itu. Nah, di sana saya melihat ya seperti biasa ya, inces. Ada aktivitas. Nah, ada aktivitas di pohon. Dingin juga. Ya. Nah, udah terasa. Nah, jadi saya melihat di pohon itu ya inces ya sedang bertengger ya, sedang nongkrong di batang atau di dahan pohon tersebut. Dan teman-teman saya ya tidak ada yang menyadari ya, cuek-cuek saja mereka sambil mengobrol. Kemudian tak terasa ya, kami tiba setelah melewati itu pohon bambu ya. Pohon bambu itu seperti terowongan karena dari dua sisi jalan. Ada pohon bambunya, rindang seperti itu. Jadi bertemu seperti ini, jadi seperti terowongan. Masuk. Ya, nah di sana saya merasakan ya, belum melihat sosoknya ya. Jadi merasakan bahwa di pohon bambu tersebut itu ada penunggunya, Kang. Bahaya tuh. Ya. Apa tuh penunggunya? Ya nanti ya. Nanti di malam kedua. Di malam kedua karena ada kegiatan, biasa kegiatan malamnya, jurit malam. Karena kegiatan perkemahan tersebut dilaksanakan 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya, udah biasa tuh. Ya, 3 hari 2 malam. Tuh. Nah, setelah itu ya dingin cuy. Diacuhkan saja cuek ya. Setelah melewati terowongan tersebut, terowongan dari pohon bambu, kami berkumpul sejenak karena takut ya sama kakak senior. Karena estimasi dari kakak senior itu harusnya nyampe itu maghrib, sedangkan kami itu lambat berapa jam ya, jam 10 malam ya, pukul 22 ya. Nah, pukul 22 masih di area perkebunan warga. Kami berhenti sejenak untuk memusyawarahkan apakah langsung menuju ke tempat lokasi perkemahan ataukah istirahat dulu karena belum sholat isya ya. Nah, sholat isya dulu, ada masjid, sholat isya dulu di sana. Kemudian bermusyawarah, berunding, memutuskan apakah langsung laporan bahwa kelompok kami itu sudah tiba di tempat ataukah menunggu nanti pukul 12. Tanggung karena ya sudah malar ya, ngaret malam juga tuh. Tadi emang tak tinggali dingin men. Nah, setelah berunding cukup lama
akhirnya ya ketua kelompok kami itu memutuskan untuk segera laporan ya kepada kakak senior yang sudah berada di tempat tersebut. Dan alhasil kami pun ya disambut lah, walaupun ya mereka kecewa karena estimasi waktunya jauh ya, Molor telat ya, molor lah, telat berapa jam gitu, harusnya jam 6 sore, ini baru sampai pukul 22 malam. jauh. Setelah itu ya kami dipersilakan untuk beristirahat, masuk ke dalam tenda. Ya lumayan lah untuk istirahat, meluruskan kaki dan bisa rebahan juga. Cukup lah. Ya namun ya tidak lama kemudian terdengar lagi suara panggilan dari senior ya, biasa pakai Duit. bukan apa itu teh? Megafon. Megafon. Setelah itu baru kami itu ya dikerjain ya, Ya itu ada. seperti itu dikerjain karena konsekuensi dari kelalaian, tidak tepat waktu, kami mendapatkan hukuman ya, lumayan ya, disuruh merangkak. Ya kayak disuruh tentara tuh. tiarap ya, seperti itu, merangkak. Tuh. Dan ya alhasil baju dan celana pun ya jadi kotor ya. Untungnya nggak hujan ya. Ya untungnya nggak hujan, seperti itu. Tuh. Nah setelah itu kami ya diperbolehkan istirahat ya, ganti pakaian, istirahat, tidur, dan tidak ada aktivitas di malam pertama setelah kami sampai di tempat perkemahan. Langsung pada tidur. Nah di hari keduanya ya, di hari kedua ya, Ya, jadi setelah aktivitas tidur malam, beres. bangun subuh, nah, kemudian pagi harinya ada aktivitas untuk menyelesaikan SKU yang belum beres. Ya, belum beres ujiannya, dan juga ditambah dengan materi-materi kepramukaan ya. Nah, singkat cerita ya sore lah, karena siang hari ya, aktivitasnya tidak begitu mengejutkan, tidak wow, ya biasa-biasa aja lah. Sore pun tiba ya, pas kami itu melewat ya, habis pulang dari musola, habis sholat asar itu ya, melewat ke tenda panitia bahwa nanti malam itu akan ada kegiatan jurit malam. Jurit nih. Nah, jurit malam. Biasanya penyiksaan tuh. Ya, biasa pembayatan ya. Seperti itu. Dan malam pun tiba ya, setelah maghrib, isya, malam pun tiba. Nah, biasa ya, malam kedua itu ada api unggun ya. Biasa kita itu disuguhin dulu supaya kita itu ceria, senang ya, supaya happy. Enak-enak, nyantai lah. Sama senior itu bisa akrab dulu. Biasa nyanyi-nyanyi seperti itu, happy lah. Setelah itu pukul 10 tidur. Nah, tidur, biasa tidur. Ya karena pengalaman dari dulu ya, ketika pelantikan pasti bakal dibangunin tengah malam, yang harusnya pakaian itu diganti ya, dari pakaian pramuka lengkap harus pakai baju tidur, kaos atau apalah. Saya sendiri tidak ganti pakaian. Setelah ya acara api unggun langsung tidur saja pakai seragam pramuka lengkap, pakai kacu. Untuk kamuflasenya biasa pakai sarung, Kang. Sarung biasa. Dulu pernah tuh. Ya, karena apa? Ya pasti senior itu ngecek ya ke tenda-tenda, apakah sudah ganti pakaiannya atau belum, apakah sepatunya dicopot atau tidak. Jadi saya tidak dicopot sepatunya. Kenapa? Ya sudah jelas nanti malam itu bakal dibangunin
dibangunkan untuk melaksanakan kegiatan jurit malam. Cepat-cepat tuh kan. Oh ya, lupa, ketika sore itu sebelum maghrib ya. Yang tadi. Yang tadi sebelum maghrib saya itu pernah sempat bilang kepada senior ya, teteh apa lupa lagi namanya ya, si kakak ya, pokoknya teteh lah, perempuan, mawar mungkin. Dan juga bilang ke teman saya itu, Cung, wayahna ulah ngalewat rumpun abi. Anu siga terowongan, bahaya idenya. Bahasa Indonesianya. Nah pokoknya mah bahasa Indonesianya, Kak, jangan melewati rumpun bambu yang kayak terowongan ya, seperti itu. Tadi tuh. Nah di situ ada penghuninya, bahaya. Itu mah bukan apa-apa, kami itu pramuka ya, tidak takut lah sama yang begituan. Ini nih yang gak kayak kalian gak boleh sombong ya. Nah seperti itu. Bahkan respon dari senior itu ya, si teteh tersebut tidak percaya ya. Tahayul lah, mana ada makhluk seperti itu. Ya udah, kalau nggak percaya silakan aja. Nah jadi malamnya kebuktian. Jadi setelah tidur ya, biasa pukul 1 ya, pukul 1 pagi buta itu dibangunkan oleh senior ya, seperti biasa ya. Seperti itulah. Kita dimarah-marahin ya, seperti itu supaya kelang kabut ya. Jadi dengan bentakan, dengan teriakan supaya kelang kabut seperti itu. Kalau dulu ya, mungkin sekarang tidak seperti itu, karena tidak boleh ya. Tidak ada bullying, tidak boleh bullying seperti itu. Nah kalau dulu masih seperti itu. Jadi ingat pas mos tuh dulu juga, saya juga pernah tuh itu lanjut ya. Nah setelah dibangunkan biasa kumpul baris. Baris. Untuk kegiatan pertama itu cara laksana dulu. Jadi cara laksana terlebih dahulu melaksanakan kegiatan jurit malam. Jurit malamnya enak sih, nggak ada pembayatan ya, cuman ada tugas-tugas tertentu ya. Biasa itu. Jadi mencari rute yang ada lilinnya. Nah di bawah lilin ditaruh tugasnya, harus melaksanakan tugas tersebut. Dan itu ya lumayan ya, ditaruh lilinnya itu ada yang dekat makam, ada yang di bawah pohon besar, ada yang di bawah rumpun bambu, bukan rumpun bambu, kayak rumput yang itu, rumput apa ya? Rumput anu gondrong gitu, bala, wareng, seperti itulah. Jadi di bawah rumputan yang tinggi, nah seperti itu ya, rumput uri. Jadi setelah beres berapa pos ya waktu itu, 5 pos kalau nggak salah, dan alhamdulillah bisa semua terjawab, tugasnya terlaksana. Nah baru ya cara laksana itu menjadi menjadi panitia jurit malam untuk calon bantara. Nah jadi kejutannya sudah dipersiapkan oleh senior-senior. Jadi calon laksana itu hanya membantu menemani para senior untuk menguji mental calon bantara di malam kedua itu. Nah di sana ada hal yang menyeramkan ya, karena wilayahnya itu banyak pemakaman. Jadi dari jam 2:30 sampai jam 4:30 subuh itu calon bantara banyak yang pingsan. Karena karena banyak melihat sosok tak kasat mata ya, goib.
Namun yang seramnya itu ucapan yang tadi maghrib itu Oh, terbukti ya. terbukti tuh Nah, jadi ketika beres pukul 4 pagi subuh. ya, subuh pukul 4, para senior itu biasa kembali pulang ya, kembali pulang. Dan si teteh yang tadi, si teteh yang dibilangin itu, Oh, iya. nah itu kan jalurnya menuju ke rumpun bambu Rumpun ya, bambu. tidak ada jalur lain lagi. Kalau jalur awal itu melipir, Jauh nah jauh. Kalau yang itu dekat ke rumpun bambu. langsung ya. Nah, jadi si teteh tersebut untungnya berdua ya sama si akang siapa lupa lagi. Itu melihat sosok yang berdiri ya, hitam, Wadah, itu tuh. itu tanpa ada kepalanya. Ih, Jadi mencegat di depannya ya, di dekat pohon bambu ya, itu melihat sosok yang hitam tanpa ada kepalanya. itu. Nah, sontak ya si teteh tadi itu menjerit, kemudian pingsan, dan untungnya temannya tadi itu bisa membopongnya sampai ke lokasi perkemahan. Tuh, bahaya tuh. Jadi ya tidak lama ya, dari jam 4 pagi sampai pagi itu, Pagi. sampai ya terang ya, Terang. sampai jam 6 si tetehnya baru sadar Uh, dan langsung check out, langsung pulang. Walah, tuh kan. Rumahnya itu di Bandung kalau nggak salah Jauh tuh. ya. Anu, Dan lanjut. katanya setelah ya kegiatan tersebut Ya. sering dihantui. Tuh. Jadi si hantunya itu sering terlihat Di rumah. di Di rumahnya. rumahnya. Tuh teman-teman, untuk kalian ya kalau dikatain jangan ke sana atau dikatain ya di sana ada, percayalah, dikarenakan mereka itu emang tidak terlihat tapi percaya mereka ada. Nah seperti itu. Takut tuh ini tuh, ini yang di sampai ke rumah itu teror tuh Ya itu di teror ya. namanya. Nah teman-teman, itu pengalaman dari saya ketika mengikuti kegiatan pramuka di salah satu sekolah yang berada di Cianjur. Jadi kepikiran Apa? pulang, takut Pulang. pulang. Nah, ya, di sini juga ada aktivitas tadi ya. Ya untuk teman-teman, saya ini syuting berada pengambilan gambar berada di dekat apa ya, desa atau enggak berada di dekat pemukiman warga. Saya ini di jalan rel kereta yang cukup udah tua lah, zaman Jepang dari zaman Belanda ini. Kalau kalian sendiri di sini mungkin pasti ada kan sesuatu yang akan terjadi. Jadi kan kami berdua alhamdulillah nggak ada yang ganggu, nggak seperti yang podcast yang kemarin. Podcast yang kemarin itu ada yang ganggu pas di menit keberapa itu ada yang suara ya. Alhamdulillah kalau di sini nggak ada, tapi tetap saya takut kalau pulang, agak merinding gitu kan ini. Jangan takut atuh Kang. Ya meskipun saya suka explore gitu, tapi kalau sudah dengar cerita ya gimana ya, jadi merinding, jadi kebayang, jadi sugesti saya tuh jadi kepancing Ya itu manusiawi ya. ya. Jadi ketika ya mendengarkan cerita horor, biasa adrenalin kita terpacu, dan ketika apa ya, dimensi gelombang otak kita itu sama dengan mereka. Nah, mereka itu bisa memunculkan diri, jadi mewujudkan dirinya. Waduh. Jadi ketika seorang takut ya, nah rasa takut itu
menciptakan sugesti bahwa di sini itu ada. Nah, seperti itu biasanya ya kontan langsung. Kadang melihat Ah, aneh seperti pada itu. sekelebat gitu aja. Nah, teman-teman ya, seperti itu ceritanya. Dikembalikan lagi kepada pembawa acara. Mangga Kang Ya, Fikri. cukup sekian dulu untuk podcast kali ini. Untuk teman-teman yang ada cerita horor, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya ceritakan. Atau enggak, kalau di kolom komentar bisa langsung email saya aja, langsung kirim ke fikrisystem28@gmail.com. Nanti saya di linknya akan ada di deskripsi untuk ya pengiriman cerita, atau enggak pengiriman cerita lewat email bisa, nanti saya sertakan nomor lain atau nomor WhatsApp saya di bawah. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini. Stay terus di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.